Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Ahmad Gulbudin Badge, kemudian ada Yori Yusuf Munsi, ada Seketeng Ali, dan ada Reno Yohanes Pasaribu. Ini kami akan mereview jurnal yang judul analisis daya dukung pondasi dangkal pada tanah lunak di daerah dengan muka air tanah dangkal, yang ditulis oleh Igusti Ngurah Putu Darmayasa. Dari analisis tersebut bertujuan untuk mendapatkan variasi daya dukung tanah pondasi untuk kasus yang sama berdasarkan metode Terzaghi, Meyerhof, Basic, Hansen, dan Ozaki, dan mendapatkan perbandingan nilai daya dukung dari beberapa metode. Metode Terzaghi dan Ozaki memiliki nilai daya dukung yang kurang lebih sama dengan pondasi tanah. Kemudian ada metode Hansen dan Basic juga memiliki nilai yang cenderung sama, hanya Meyerhof sendiri yang memiliki nilai yang berbeda. Untuk beban miring, metode Hansen dan Basic cenderung sama dan hanya Meyerhof yang cenderung memiliki nilai yang berbeda. Tetapi metode Hansen dan Basic pada lebar pondasi yang berbeda, pada pondasi persegi dan lingkaran yaitu B kurang dari 0,5, terjadi penurunan daya dukung tanah pondasi, dan pada B kurang dari sama dengan 1,5 meter, kembali naik nilai. Pilihan jenis dan desain pondasi tergantung pada jenis lapisan tanah di bawah. Jika lapisan tanah keras, maka daya dukung tanah cukup kuat untuk memungkinkan penahan beban yang ada. Tetapi jika tanahnya lunak, maka diperlukan penanganan khusus agar memiliki daya dukung yang baik. Hal ini memerlukan studi yang lebih rinci tentang risiko dan kondisi tanah. Metode untuk memperoleh daya dukung pondasi terpisah sub lantai hanya sebagai perkiraan, seperti teori daya dukung beban dan juga melalui hasil uji lapangan untuk pondasi. Metode ini didasarkan pada asumsi yang berbeda. Metode untuk menganalisis daya dukung tanah pondasi, khususnya pondasi dangkal, antara lain Terzaghi, Meyerhof, Basic, Hansen, dan Ozaki. Dari kelima metode tersebut memiliki formulasi yang berbeda dan asumsi yang berbeda, dan beberapa metode memiliki keterbatasan dalam penggunaan jika dari beberapa metode tersebut akan menghasilkan nilai kapasitas beban yang hampir sama dengan atau sangat berbeda. Selain itu, masalah yang diteliti adalah keakuratan penggunaan metode pada kondisi existing. Hasil analisa ini bertujuan untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah sebesar untuk kasus yang sama berdasarkan metode Terzaghi, Meyerhof, Basic, Hansen, dan Ozaki, dan memperoleh perbandingan besarnya kapasitas sol nilai metode ini. Lalu kemudian ada bagan alir penelitian seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan pondasi dangkal. Pengertian dari pondasi dangkal sampai sekarang ini masih sulit didefinisikan dengan jelas, karena dalam menginterpretasikannya tergantung dari masing-masing ahli tanah. Sebagai contoh, fondasi dangkal menurut Terzaghi pada tahun 1943 dan dalam DAS 2004. Yang pertama, apabila kedalaman fondasi lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi, maka fondasi tersebut bisa dikatakan sebagai fondasi dangkal. Lalu yang kedua, anggapan bahwa penyebaran tegangan pada struktur fondasi ke lapisan tanah di bawahnya yang berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi ke lapisan tanah di bawahnya berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar fondasi. Lalu pada analisa ini kami mendapat 5 metode. Yang pertama ada Terzaghi. Menurut Terzaghi, bahwa fondasi dangkal ditentukan dari DF lebih besar sama dengan B. Dengan DF adalah kedalaman fondasi dangkal dan B merupakan lebar fondasi. Nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi
NC, NQ, dan NY fungsi dari besarnya sudut geser dalam theta. Untuk pengaruh bentuk fondasi, Terzaghi 1943 dalam Martini 2009 memberikan pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimate yang didasarkan pada analisis fondasi memanjang. Lalu yang kedua ada Meyerhof. Meyerhof 1951 dan 1963 dalam Bowles 1992 menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi, akan tetapi memasukkan faktor bentuk SQ, faktor ke dalam DI, dan faktor kemiringan LI. Nilai-nilai faktor daya dukung Meyerhof, NC, NQ, NY, fungsi dari besarnya sudut geser dalam theta. Kemudian yang ketiga ada Vesic. Metode Vesic 1973 dan 74 dalam Bowles 1992 yang pada dasarnya pengembangan metode Hansen memiliki perbedaan pada pemakaian NY. Menggunakan persamaan NY sama dengan 2 NQ plus 1 tan pi. Dan variasi atas beberapa faktor LI, BI, dan GI. Beberapa faktor Vesic itu kurang konservatif daripada faktor-faktor Hansen, dan kedua metode tersebut tidak ada yang telah diuji kebenarannya secara luas, memakai pengujian lapangan berskala penuh, maka harus sangat berhati-hati dalam pemakaiannya. Lalu yang selanjutnya ada Hansen. Hansen pada tahun 1970 dalam Bowles 1992 menyarankan persamaan daya dukung yang secara mutlak memberi kelonggaran suatu D atau B dapat dipakai baik untuk alas yang dangkal atau telapak maupun alas yang dalam, seperti tiang pancang dan caisson bore. Yang terakhir ada Ozaki. Analisis daya dukung Ozaki merupakan modifikasi dari rumus Terzaghi. Ozaki dalam Sosrodarsono 1990. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dari kelima metode untuk pengaruh bentuk dalam hal ini, bentuk bujur sangkar, 4 persegi, dan lingkaran, metode Terzaghi dan Ozaki mempunyai nilai yang cenderung sama dan paling rendah. Tetapi pada pondasi bentuk memanjang, kedua metode ini mempunyai nilai paling tinggi. Bila semakin besar lebar pondasi, Meyerhof paling rendah. Hansen dan Vesic berada di antara ketiga metode tersebut nilainya. Metode Hansen dan Vesic mempunyai nilai daya dukung tanah yang cenderung sama. Dan dari kelima metode tersebut, nilai daya dukung tanah yang paling rendah adalah metode Terzaghi. Sedangkan nilai daya dukung tanah yang paling tinggi adalah Meyerhof. Jadi kesimpulannya, perhitungan daya dukung tanah untuk pondasi memanjang, bujur sangkar, 4 persegi panjang dan lingkaran dengan beban sentris, metode Terzaghi dan Ozaki memiliki nilai daya dukung tanah yang hampir sama. Metode Hansen dan Vesic juga memiliki nilai yang cenderung sama, hanya Meyerhof yang memiliki nilai yang berbeda sendiri. Daya dukung tanah pada pondasi dengan beban sentris diperoleh hasil bahwa sebaiknya yang digunakan metode Terzaghi karena selain rumusnya yang sederhana, nilai daya dukung tanah yang relatif lebih kecil dibanding metode yang lain, sehingga dapat dikatakan lebih aman. Untuk beban miring sebaiknya digunakan perhitungan yang daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan metode Meyerhof, karena memperoleh nilai daya dukung tanah yang relatif stabil kenaikannya, yaitu semakin besar lebar pondasi, maka semakin besar pula daya dukungnya. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.